Halo, sekarang kita akan bicara tentang generasi Z. Generasi Z kini telah memasuki dunia kerja. Mereka tumbuh di era digital dengan perubahan sosial yang signifikan. Siapa sebenarnya generasi Z dan bagaimana cara terbaik memimpin mereka? Mari kita saksikan video berikut ini. Generasi Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, merupakan kelompok populasi terbesar di Indonesia dengan populasi sebanyak 27,64% dari total penduduk. Mereka adalah generasi pertama yang sepenuhnya tumbuh dengan teknologi digital. Dengan akses ke internet, media sosial, dan smartphone sejak kecil, generasi Z dikenal sebagai digital natives yang membuat mereka sangat cerdas dalam menggunakan teknologi. Dalam memimpin generasi Z, penting untuk memahami bahwa mereka lebih menekankan pada efisiensi, fleksibilitas, dan kolaborasi yang terjadi secara cepat dan real-time melalui perangkat digital mereka. Menurut survei McKinsey, generasi Z mengharapkan teknologi di tempat kerja yang mendukung efisiensi dan fleksibilitas. Mereka terbiasa dengan perangkat dan aplikasi digital yang mempercepat pekerjaan mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyediakan alat digital yang setara dengan apa yang mereka gunakan sehari-hari. Akses teknologi yang responsif dan terkini adalah kunci. Generasi ini mengharapkan sistem yang tidak hanya cepat, namun juga terintegrasi dengan baik, mirip dengan pengalaman yang mereka dapatkan di luar kantor, seperti pada penggunaan media sosial atau aplikasi sehari-hari lainnya. Ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja harus siap menghadirkan platform digital yang memberikan pengalaman user-friendly dan mulus. Gen Z juga sangat peduli dengan keseimbangan kerja dan kehidupan. Mereka lebih tertarik bekerja di perusahaan yang nilai-nilainya sejalan dengan nilai pribadi mereka. Selain itu, Gen Z cenderung mencari tujuan yang lebih besar dari sekedar keuntungan dalam pekerjaan mereka. Sebanyak 62% dari Gen Z menyatakan pentingnya nilai perusahaan yang sejalan dengan nilai pribadi mereka. Sedangkan 61% mencari perusahaan yang memiliki tujuan lebih besar dari sekedar keuntungan. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan yang baik menjadi penentu apakah mereka akan bertahan di perusahaan tersebut. Generasi ini tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga lingkungan yang sejalan dengan prinsip dan nilai hidup mereka, serta kesempatan untuk berkontribusi pada tujuan sosial yang lebih besar. Namun, loyalitas jangka panjang bukan prioritas utama Gen Z. Sebanyak 40% dari mereka hanya berharap untuk bekerja di perusahaan selama 2 tahun. Untuk mempertahankan mereka, perusahaan perlu fokus pada pengalaman kerja yang beragam dan pengembangan profesional. Membangun loyalitas dengan generasi Z memerlukan pendekatan yang berbeda, terutama melalui pengalaman yang beragam di tempat kerja. Memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang melalui pelatihan formal, mentoring, dan pengalaman profesional lainnya adalah investasi penting. Ini bukan hanya menambah keterampilan mereka, tapi juga menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar peduli dengan masa depan mereka sehingga membuat mereka lebih tertarik untuk bertahan lebih lama. Work-life balance yang buruk, lingkungan kerja yang toksik, serta kurangnya peluang pengembangan karir adalah alasan utama mengapa Gen Z meninggalkan pekerjaan. Data menunjukkan bahwa 50% Gen Z meninggalkan pekerjaan mereka karena keseimbangan kerja kehidupan yang buruk, sementara 47% lainnya merasa bahwa lingkungan kerja yang toksik menjadi alasan utama mereka untuk pindah. Kurangnya peluang pengembangan karir juga menjadi alasan signifikan, yaitu sebanyak 43% menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang positif, inklusif, dan mendukung perkembangan profesional yang berkelanjutan. Kehadiran Gen Z di tempat kerja membawa dampak positif yang signifikan. Mereka mendorong inovasi, mempercepat adaptasi teknologi baru, dan memperkenalkan cara kerja yang lebih fleksibel. Kemampuan generasi Z untuk berpikir kritis, multitasking, dan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses kerja memberikan nilai tambah yang besar bagi perusahaan. Mereka juga mendorong percepatan inovasi produk dan layanan, serta menciptakan cara komunikasi dan kolaborasi yang lebih dinamis. Dengan pemanfaatan teknologi yang mereka lakukan, mereka berhasil membawa perusahaan menuju era digital yang lebih maju dan inovatif. Menurut survei Buffett, ada beberapa kualitas yang diinginkan Gen Z dari pemimpinnya. Mereka mencari pemimpin yang peduli dengan kesejahteraan, memiliki keterampilan coaching yang kuat, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Selain itu, transparansi dan empati adalah 2 hal yang penting bagi mereka. Gen Z ingin pemimpin yang tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga mampu membimbing,
mendukung, dan menciptakan lingkungan di mana mereka merasa aman untuk berbagi gagasan dan kekhawatiran. Pemimpin yang memiliki keterampilan komunikasi yang kuat serta mampu memberi feedback konstruktif adalah pemimpin yang cenderung diterima oleh generasi ini. Memimpin Gen Z membutuhkan pendekatan yang berbeda, berikan empati, dukungan, dan ruang yang aman untuk mereka mengekspresikan diri. Jadilah mentor, bukan hanya memberi perintah. Empati tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang. Program bimbingan, pelatihan, dan kesempatan untuk mengambil tantangan baru merupakan bentuk empati yang nyata dalam lingkungan kerja. Untuk berkomunikasi dengan Gen Z, gunakan teknologi sebagai media utama, berikan umpan balik secara cepat dan terus-menerus, serta ciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan inklusif. Dari video barusan, kita bisa melihat bahwa untuk berkomunikasi dengan generasi Z, kita harus menggunakan teknologi sebagai media utama, berikan umpan balik secara cepat dan terus-menerus, serta ciptakan lingkungan komunikasi yang terbuka dan inklusif. Fleksibilitas dalam berkomunikasi menjadi hal yang sangat penting. Generasi ini lebih memilih komunikasi yang cepat dan to the point, dan mereka sangat responsif terhadap umpan balik yang diberikan secara langsung. Penggunaan platform komunikasi digital seperti aplikasi pesan instan dan video call menjadi kunci dalam menjaga hubungan yang efektif dengan generasi Z. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.